Sobat Mega Suara, nah anemia pasti banyak yang sering dengar kata anemia atau mungkin lagi ngalamin. Dan sebenarnya anemia ini sering dianggap sebagai kondisi ringan juga umum terjadi terutama di masyarakat kita. Apalagi angkatan-angkatan generasi sandwich ya. Tapi nggak banyak yang tahu kalau ternyata nih anemia juga bisa menjadi salah satu gejala awal dari penyakit yang serius seperti kanker darah atau leukemia. Makanya harus ada edukasi kepada masyarakat tentang hubungan antara anemia dan kanker darah. Ini sangat penting supaya bisa dideteksi sedini mungkin. Nah, sebagai rumah sakit yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, Primaya Hospital Depok ini akan memberikan edukasi betapa berbahayanya penyakit ini. Dan saat ini sudah hadir bersama kami di studionya Mega Suara ada Dr. Salman Paris Harahap. Halo Pak Dokter. Ya, dan juga ini spesialis ya untuk penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi, betul? Betul sekali. Waduh, saya agak nggak ngerti sih sebenarnya. Maaf ya, karena saya masih awam juga nih, Dok. Nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit. Dan selain itu juga ada Ibu Kartika Aditya Sari sebagai perwakilan manajemen Primaya Hospital Depok. Apa kabar? Kabar baik, selamat sore. Selamat sore juga. Langsung aja kita pengen langsung nanya sama dokter nih. Coba tolong, ini dokter spesialis penyakit dalam. Kalau penyakit dalam kita udah banyak ngerti sedikit ya. Nah, kalau misalnya untuk hematologi dan onkologinya nih apa nih, Dok? Baik, internis itu sebetulnya dibagi beberapa sub ya. Ada 12 sub ya. Salah satunya adalah hematologi onkologi medik. Apa tuh gitu ya? Nah iya, kayaknya susah banget namanya gitu ya. Iya benar. Hematologi itu adalah semua yang berurusan dengan kelainan darah. Itu mulai dari anemia, trombositnya yang rendah, terus adanya leukemia, terus adanya kelenjar getah bening itu juga keganasan kelenjar getah bening, terus semua yang berhubungan dengan darah itu namanya hematologi. Itu. Onkologi udah tahu dong semuanya. Kalau onkologi itu berarti urusannya dengan kanker. Waduh, serem ya. Kanker padat. Padat. Ya, kanker itu ada kalau kita kelompokkan dua, non solid sama solid. Non solid itu yang tadi, yang hematologi. Nah, yang solid itu adalah yang padat. Contohnya kanker payudara, kanker serviks, kanker paru. Nah, itu semua yang padat. Atau yang di tempat-tempat lain di organ-organ tubuh kita yang bisa diraba. Jadi gitu. ada bentukannya. Ada bentukannya, gitu, makanya disebut padat. Kalau yang tidak padat atau non solid, itu tadi seperti leukemia gitu. Gitu. Jadi multiple myelom gitu. Jadi semuanya itu masuknya ke tumor non solid gitu. Jadi tadi yang namanya hematologi onkologi itu adalah dokter yang mengurusi kelainan darah, nggak hanya kanker loh ya. Pokoknya macam-macam karena semuanya pokoknya semua macam-macam. Berhubungan mulai sama dari darah juga ya. Anemia tadi ya, atau kelainan-kelainan lain yang bukan anemia. Misalnya gitu. apa nih, Dok? Misalnya umpamanya nih ada orang setiap kali hamil keguguran. Baru hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pokoknya itu terus nggak pernah lahiran. Semuanya abortus. Nah, itu nanti bisa dicek melalui darah juga gitu. Ya, namanya antiphospholipid syndrome. Nah, itu juga urusannya dengan hematologi onkologi tuh. Jadi sangat luas sekali. Luas banget ya ternyata yang ya. namanya sub hematologi itu, hematologi onkologi medik itu luas sekali. Bahkan orang malah nggak tahu tuh gitu ya. Kok dokter hematologi nanganin kasus yang begitu? Saya ada pasien satu. Apa tuh, Dok? Ibu hamil. Ya, kasusnya yang APS tadi. Orang bingung, kok
pasiennya ibu gitu? hamil gitu ya. Padahal dia kalau nggak saya tolong darahnya kental, bayinya mati. Oh gitu, jadi itu karena salah satu sebabnya karena Ya, kekentalan darah juga. betul. Oh. Jadi kita berusaha untuk supaya darahnya nggak kental, sehingga aliran darah tetap bisa masuk ke plasenta atau ke bayinya gitu. Okay. Itu salah satu contoh. Salah satunya, tapi masih banyak yang lain banget, ya. Nah, untuk Ibu Sari nih, aku pengen tahu juga, kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang penyakitnya, gejalanya, pencegahannya seperti apa yang dibantu penjelasannya oleh Dokter Salman. Kalau soal rumah sakitnya sendiri nih, terutama di Primaya Hospital Depok ini, itu punya fasilitas apa aja sih sebenarnya? Oke, baik, kalau di fasilitas di Rumah Sakit Primaya Hospital Depok tuh sebetulnya kita sudah melengkapi juga ya. Yang pasti kita punya dokter unggulan kitanya dong, Dokter Salman yang hari ini udah dateng ya, memberikan ya kita kan? penjelasan panjang kali lebar gitu ya. Kemudian kita punya laboratoriumnya juga yang udah cukup lengkap. Kemudian juga kita sedang proses untuk kemoterapinya, untuk yang nanti terapi lebih lanjut ya, gitu. Dan juga untuk fasilitas lainnya seperti CT scan kalau dibutuhkan itu juga kita sudah ada, MRI juga sudah ada. Oh, gitu. udah lengkap Sudah ya. lengkap. Jadi nggak usah worry untuk datang ke Rumah Sakit Primaya Hospital Depok gitu ya. Apalagi Dokter Salman kan juga prakteknya seminggu ada 3 hari ya. Jadi nggak sempet hari Senin, hari Rabu, nggak sempet hari Rabu, hari Jumat beliau aman ada. lah pokoknya. Aman, itu gitu. dalam satu hari biasanya Dokter Salman ini berapa jam nih prakteknya nih? Paling sedikit 3-4 jam di rumah sakit. Satu pasien itu biasanya makan waktu berapa lama nih, Dok? Tergantung pasiennya. Oh, tergantung pasiennya. Kasusnya ya, karena Dokter Salman kan sudah kita dengar ya clear banget ya Kak ya jelasinnya ya gitu. Jadi memang harus clear kalau untuk kasus-kasus seperti ini ya. Jadi pasien juga kan nggak khawatir, nggak takut gitu ya, gitu. Apalagi kalau udah ketemu Dokter Salman kan, aduh adem lah pokoknya, enak lagi ngedengerinnya. Jadi kayak yang oh gitu ya Dok, oh iya. Enak banget ngejelasinnya. Terus itu kan tadi kan udah ada fasilitasnya, itu termasuk pelayanannya juga yang ada di sana gitu kan. Terus ada apotek juga di sana apa? Ada, kita namanya farmasi Kak kalau di rumah sakit. Oh, apotek. Ada farmasinya gitu. Oke. Lalu kalau misalnya nih mau berobat ke sana, apa aja yang harus disiapkan sama calon pasien ini? Yang pertama sih pasti kesiapannya dulu ya. Di dokter kan nggak boleh dipaksain ya. Oh, iya. Kalau mau berobat, mentalnya dulu kan. Mentalnya dulu. Iya. Terus kedua sih mungkin biasa ya kalau misalnya anak-anak ya bawa kartu keluarga. Kalau sudah dewasa paling bawa KTP gitu ya. Kalau misalnya kita kan bisa juga dengan semua penjamin bayar nih, baik pribadi, asuransi gitu ya, dan juga kita ada BPJS kesehatan juga. Udah gitu. komplit ya. Sudah komplit gitu. Jadi nanti tinggal ditunjukin aja itu sih gitu. Oke. Sebenarnya kita udah cukup lengkap Kak. Bisa mungkin disebutkan salah satu misalnya website atau media sosial? Boleh. Kalau misalnya website kita dari www.primayahospital.com. Kemudian juga kalau misalnya di IG mungkin bisa DM juga ya, di IG-nya Primaya Hospital. Kemudian juga ada di nomornya customer care-nya kami. Oke, gitu. Customer care itu udah pasti ada di website dan ada di Instagram betul. juga. Iya, nggak usah takut. Pokoknya yang penting follow aja dulu. Ya. Nah, berhubung waktu juga ini ya yang harus memisahkan kita. Tapi sebelum berpisah pastinya punya pesan-pesan dong untuk para pendengar dan sahabat Mega Suara yang lagi pada dengerin, silahkan. Oke. Jadi kita harus merubah mindset sekarang, lebih baik mencegah daripada mengobatin. Betul. Kenapa? Kalau kita deteksi dini, kita lakukan di awal, kita menemukan kasusnya masih baru, itu angka harapan hidupnya itu jauh lebih banyak ketimbang di end state, di stadium akhir. Gitu. Jadi oleh karena itu, apa yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini, yuk nggak usah takut dengan sakit apapun.
Jangan takut, entah gue tahu takut nih kalau ketahuan sakitnya. Justru kalau ketahuan sakitnya itu lebih gampang diobatin ketimbang nggak ketahuan tahu-tahu udah mendekatin ajal. Aduh, jangan ya, segeralah. Jadi segeralah datang, lakukan deteksi dini. Yang paling simpel apa sih? Ya udah periksa aja dulu darah. Nanti darah lengkap itu nanti akan kelihatan itu. Jadi itu yang paling simpel adalah datang kunjungin dokter. Nah, kalau umpamanya nggak sempat ke Primaya, ini dulu di sekitar rumah dulu. Nah, kalau ada kelainan cepat-cepat datang, temuin dokternya. Atau kalau dekat dengan Primaya, ayo segera ke Primaya gitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti akan lebih gampang kita untuk mengobatinya. Gitu. Begitu udah ketahuan, ya otomatis kita mendapatkan kasusnya lebih dini dan mendapatkan prognosis yang lebih baik ketimbang telat. Gitu. Jadi itu aja pesannya, lakukan deteksi dini, ya jangan segan-segan, jangan takut datang ke rumah sakit, ya, karena disitulah tempatnya. Kalau sakit ada di rumah sakit, kalau lapar ada di rumah makan. Rumah makan, iya benar banget. Ada yang mau ditambahkan, Ibu Sari? Enggak sih, cukup. Oh cukup ya, udah padat bergizi lah pokoknya ya. Ingat, saya ingetin lagi sekali lagi, follow aja dulu media sosialnya Primaya Hospital Depok ya. Nanti bisa tanya-tanya di sana ya kan. Yang paling penting pokoknya minimal setahun sekali cek darah. Ya, oke. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Dokter Salman dan juga Ibu Sari. Kita mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dadah. Dadah.